Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang metode PAK anak dan remaja. Yang pertama adalah pengertian metode mengajar secara umum. Metode mengajar secara umum adalah pendekatan atau cara sistematis yang digunakan seseorang untuk memahami, mengingat, dan mengaplikasikan informasi. Metode tersebut dapat mencakup strategi, teknik, dan proses yang digunakan dalam pembelajaran. Metode pendidikan agama Kristen. Metode pendidikan agama Kristen adalah cara atau teknik yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Kristen kepada siswa. Metode pendidikan agama Kristen bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Yang ketiga, mengajar melalui nyanyian. Mengajar melalui nyanyian adalah metode pembelajaran yang efektif untuk menyampaikan materi pendidikan agama Kristen. Metode ini dapat digunakan untuk berbagai tingkatan usia, mulai dari anak-anak hingga remaja. Berikut adalah beberapa tips mengajar melalui nyanyian dalam metode PAK. Yang pertama, pilih lagu yang sesuai dengan materi pelajaran dan tingkat perkembangan siswa. Kedua, ajarkan siswa untuk menghafal lirik lagu terlebih dahulu sebelum menyanyikannya bersama. Ketiga, gunakan musik instrumental atau nyanyikan sendiri lagu tersebut. Sebagai contoh, ajak siswa untuk bergerak mengikuti irama musik saat menyanyi. Lakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lagu, seperti mengisi lirik yang kosong, menjawab pertanyaan tentang lagu, atau membuat gerakan-gerakan tari untuk mengiring lagu. Contohnya seperti mengajarkan tentang Allah, guru dapat memilih lagu tentang Allah seperti Allah Bapa yang Agung atau Yesus Juru Selamatku. Lagu-lagu tersebut dapat membantu siswa memahami sifat-sifat Allah dan karyanya. Yang keempat, mengajar melalui ekspresi. Mengajar melalui ekspresi adalah salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan agama Kristen. Dalam penggunaannya, metode mengajar melalui ekspresi dapat dilakukan dengan cara sebagai: yang pertama, menggunakan gerakan tubuh yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kedua, menggunakan mimik wajah yang sesuai dengan materi pembelajaran. Ketiga, menggunakan suara yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Metode menggunakan alat peraga adalah salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan agama Kristen. Dalam penggunaannya, metode menggunakan alat peraga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan alat peraga yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, menjelaskan alat peraga yang akan digunakan kepada siswa. Yang keempat, menggunakan alat peraga dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang kelima, mengamati dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Yang keenam, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Mengajar dengan audiovisual adalah salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan agama Kristen. Dalam penggunaannya, metode mengajar dengan audiovisual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan video sebagai media pembelajaran. Kedua, menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Ketiga, menggunakan suara sebagai media pembelajaran. 4. Menggunakan presentasi sebagai media pembelajaran. 5. Menggunakan animasi sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir, menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran. Metode belajar bermain peran adalah salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan agama Kristen. Dalam penggunaannya, metode belajar bermain peran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan peran yang akan dimainkan oleh siswa. Yang kedua, menentukan situasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat, menjelaskan peran dan situasi yang akan dimainkan oleh siswa. Yang kelima, meminta siswa untuk memainkan peran yang telah ditentukan. Yang keenam, mengamati dan mengevaluasi hasil permainan siswa. Yang ketujuh, memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
Metode belajar karya wisata adalah cara mengajar yang dilakukan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mengajar atau menyelidiki sesuatu. Metode karya wisata dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, menjelaskan objek atau tempat yang akan dikunjungi kepada mahasiswa. Yang ketiga, mengunjungi objek atau tempat yang telah ditentukan. Yang keempat, mengamati dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Yang kelima, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang keenam, membuat laporan karya wisata dan catatan untuk bahan karya wisata yang akan datang. Metode pembelajaran demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada mahasiswa suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun tiruan, melalui penggunaan berbagai macam media pengajaran yang relevan dengan materi yang sedang disajikan. Dalam penggunaannya, metode pembelajaran demonstrasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan materi pembelajaran yang akan disajikan, tentukan media pembelajaran yang akan digunakan, menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa, memperagakan atau mempertunjukkan materi pembelajaran kepada siswa, mengamati dan mengevaluasi hasil pembelajaran mahasiswa, memberikan umpan balik dan tindak lanjut.